Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Meksas SMKN 1 Semen dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-16. Dan tentunya kita berharap masih semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang kolkolah. Untuk lebih jelasnya bagaimana kolkolah itu panjang lebarnya, kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Bu Isrofatul Hidayah. Monggo Bu Isrof. Oke, terima kasih Bu Aina. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore kali ini kita bertemu lagi di Meksas Podcast. Ketemu lagi dengan saya Isrofatul Hidayati. Kali ini kita akan membahas tentang kolkolah, tetap dalam kitab Hidayatus Sibyan. Oke, di dalam kitab Hidayatus Sibyan tentang kolkolah, yaitu punapa ingkang kawestanan kolkolah inggih punika suwanten tambahan ingkang kiyat ingkang medal saking makhrajipun huruf nalika dipun gonjang-ganjingaken. Istilahnya apa ya ini? Makhraj atau tambahan suara atas makhraj tersebut. Nah, jadi kayak mantul gitu kayak. Kan kayak hukum pantulan itu kembali kepada apa yang dipantulkan. Nah, kolkolah itu seperti itu. Jadi memantulkan itu. Nah, kolkolah itu dibagi menjadi dua. Apa itu aja? Iya, kolkolah itu ada yang pertama namanya kolkolah sugro dan satunya adalah kolkolah kubro. Lalu apa bedanya kolkolah sugro dan kolkolah kubro? Gitu. Ya, sementara ini yang tahu kan sugro itu kecil. Iya, sugro itu kecil, kalau kubro itu besar. Iya. Lalu bedanya apa nih? Kita lihat ya. Kados pundi bentenipun kolkolah sugro kalian kolkolah kubro. Nah, kolkolah sugro punika menawi huruf kolkolahipun pejah asal kados lafat yaqta'una. Nah, ini karena letaknya di tengah. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih ringan. Nah, kalau menyuarakannya lebih ringan. Yaqta'una, yaqta'una. Nah, itu contoh kalau di kolkolah sugro. Nah, dene kolkolah kubro punika menawi huruf kolkolahipun pejah boten asal balik keranten wakof. Jadi kalau kolkolah kubro itu pemantulannya karena di situ ada tanda wakof, tanda berhenti. Nah, itu. Kalau tadi kolkolah sugro letaknya di tengah, kalau kubro itu di akhir ayat. Jadi itu istilahnya ada wakofnya, maka dia harus berhenti. Nah, di kolkolah kubro ini, wawasan kolkolah kubro punika langkung pertelo tinimbang kolkolah sugro. Pertelo itu lebih jelas, maksudnya gitu ya. Contohnya seperti ini, khalaqo, gitu. Sawa isyirato. Jadi lebih jelas, mantulannya lebih jelas. Lalu kalau dilihat dari jumlah hurufnya, ini nggak banyak juga Bu. Nah, huruf kolkolah itu hanya ada 4. Itu. Kalau disingkat itu namanya qotbu jadi. Jadi. Dari huruf qaf, ta, ba, dal, dan jim. Itu. Nah, ini mau kita kasih contoh ya, satu persatu dari huruf ini. Yang pertama kita awali dari huruf qaf. Untuk kolkolah sugro dulu ya. Yaqta'una. Nah, gitu. Kemudian kalau kolkolah jelas gitu ya. Iya, tapi cuma di ini kemana sih sugro, jadi nggak terlalu kayak nyeret gitu loh. Kan posisinya di tengah. Di tengah gitu. Nah, ini bedanya sama yang kubro di akhir gitu ya. Min kholaq. Itu yang lebih jelas ya. Oke. Huruf yang kedua itu to. Contohnya afatadma'una. Afatadma'una.
Nah, ini contohnya dari qalqalah sugro. Jadi ada pantulan tapi agak lanjut ke berikutnya gitu. Kemudian contohnya di akhir yang qalqalah kubro, contohnya adalah muhit. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke huruf yang ketiga, ada huruf ba. Huruf ba contohnya untuk di qalqalah sugro, ya betaguna, ya betaguna, agak diringankan gitu ya bacanya. Kemudian contoh di akhir wama kasab. Masih ingat Bu? Ini surat apa ini Bu? Al-Lahab kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Tapi gini, kalau yang di surat Al-Lahab itu kan ada salah satu surat yang dia juga qalqalah juga tasdid. Iya, ada tasdid juga. Berarti kan double ya. Itu di ayat pertama. Tabbat. Iya, ini tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ini harus dijeda dulu. Karena apa? Jedanya itu maksudnya tasdidnya, habis itu baru dipantulkan qalqalahnya. Berhentinya itu. Wa tab. Nah, gitu baru begitu. Oke, lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf jim. Jim. Contohnya ya ja'aluna, ringan ya. Oke. Qalqalah kubronya contohnya adalah mim bahij. Lebih kuat ya. Lebih kuat, lebih pertelo tadi ya. Nampak ya. Oke, yang terakhir huruf dal. Kalau huruf dal ini masuk qalqalah, tapi huruf dal tidak loh ya. Padahal sama-sama ya, hampir sama. Kalau dal masuk di qalqalah, kalau dal tidak. Nah, kita kasih contoh di qalqalah sugronya, yadkhuluna. Kemudian yang di kubronya mamdud gitu. Jadi ada 4 ini ya. Semakin jelas ya Bu ya. Ternyata membaca Al-Quran itu kalau nggak tahu tentang qalqalah itu bisa berbahaya tentunya. Jadi bacanya akhirnya ya udah kayak huruf biasa. Padahal itu hurufnya harus qalqalah, jadi harus dipantulkan gitu. Itulah pentingnya kita bisa mengetahui qalqalah sugro, qalqalah kubro dan hurufnya apa saja. Alhamdulillah, manfaatnya luar biasa. Penting sekali kita tuh belajar tajwid gitu ya. Mungkin seperti itu Bu Aina. Terima kasih, materi yang cukup bagus sekali tentang qalqalah, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Demikian pemirsa podcast Meksas SMKN 1 Semen. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah akan mendekati berbuka puasa ya. Tentunya kita akan menunggu podcast berikutnya Bu Isra ya. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Saya cukup sekian Bu Isra. Demikian pemirsa, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.